Assalamualaikum adik-adik. Hai. Adik-adik, apa kabar nih? Mbak berharap adik-adik selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Adik-adik masih ingat sama Mbak Tari nggak nih? Harus inget dong ya. Sekarang Mbak Tari lagi di Lombok. Adik-adik kapan-kapan main ke sini ya. Tapi kalau virus coronanya udah hilang. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Ramadan. Tidak seperti Ramadan tahun lalu, biasanya kita ngumpul di masjid, ngaji bareng, buka puasa bareng, tarawih bareng. Tapi sekarang kita tidak bisa melakukan hal itu secara langsung karena ada virus corona. Tapi walaupun kita tidak bisa melakukannya secara langsung, kita harus tetap semangat belajar di rumah melalui online seperti ini. Nah, adik-adik tahu nggak sekarang kita mau bahas apa? Ya, sekarang kita mau belajar tentang rukun iman. Adik-adik ada yang tahu nggak nih rukun iman ada berapa dan apa aja? Pasti udah tahu semua dong ya. Kan adik-adik biasanya pada pintar-pintar semua, tapi cuma malu aja kalau ditanya, terus jawabnya malu kan. Nah adik-adik, sekarang kita nyanyi bareng dulu yuk. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada kitab Allah. 4. Percaya kepada para rasul. 5. Percaya kepada hari akhir. 6. Percaya pada qada dan qadar. Yeay. Nah, adik-adik, itu tadi adalah 6 rukun iman. Yang pertama, percaya kepada Allah, di mana kita harus yakin kalau Allah itu ada. Allah itu hanya satu. Dari mana kita bisa tahu Allah itu ada? Kita bisa melihat dari adanya alam semesta, adanya langit, adanya gunung, adanya pantai, adanya hewan-hewan lucu, adanya kita sebagai manusia, adanya tumbuhan. Nah, itu semua merupakan ciptaan Allah. Kita harus meyakini itu dan percaya akan hal itu. Yang kedua, tadi iman kepada, ya benar, iman kepada malaikat. Nah, malaikat itu sendiri merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat Allah itu jumlahnya banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui hanyalah 10. Apa aja yang 10 itu? Ayo coba kita nyanyi bareng-bareng. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Rakit, Atid, Malik, Ridwan. Nah, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui hanyalah 10. Cara kita beriman kepada malaikat yaitu dengan mengetahui malaikat yang 10 ini beserta tugasnya apa saja. Dan juga jika kita meyakini kalau malaikat itu ada, maka kita harus berperilaku baik. Misalnya saling tolong-menolong pada sama teman. Apalagi di bulan Ramadan, pahala kita akan dilipat gandakan. Dan malaikat rakib yang bertugas mencatat amal kebaikan akan mencatat di buku amal kita. Sehingga jika amal kita udah banyak nih, maka kita bisa masuk surganya Allah yang sangat indah sekali. Nah, yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu jumlahnya ada 4. Yang pertama ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud.
ketiga, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang keempat, ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia di bumi ini. Gimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Dengan cara meyakini keberadaan kitab ini dan juga senantiasa mempelajari dan mengamalkan kitab-kitab Allah ini. Contohnya sekarang yang ada di sekitar kita adalah Al-Quran. Kita harus rajin belajar tentang Al-Quran dan rajin membaca Al-Quran. Apalagi di bulan puasa, pahala kita akan dilipat gandakan. Hanya dengan membaca satu huruf saja, kita bisa mendapatkan 10 pahala. Apalagi membaca beberapa ayat atau beberapa lembar, pahala kita udah beribu-ribu. Nah, terus yang keempat itu iman kepada para nabi dan rasul. Sama seperti malaikat, para nabi dan rasul ini juga jumlahnya sangat banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui hanyalah 25 orang, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, para Nabi dan Rasul ini mempunyai sifat-sifat, yaitu 4 sifat. Yang pertama sidik, yaitu jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, yaitu cerdas atau pandai. Cara kita beriman kepada para nabi dan rasul adalah dengan mengamalkan ajaran-ajarannya. Misalnya, kita dalam berperilaku harus senantiasa bersikap jujur. Kemudian kita juga harus rajin belajar dan kita pandai seperti para nabi dan rasul. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir itu merupakan hari kiamat di mana alam semesta, bumi beserta isinya akan hancur. Tapi untuk waktunya hanya Allah yang mengetahui. Jadi kita wajib mempercayainya. Dan tugas kita adalah mempersiapkan diri. Cara kita mempersiapkan diri bagaimana? Yaitu dengan cara rajin mengaji seperti sekarang, rajin sholat 5 waktu, rajin berpuasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu merupakan takdir Allah yang wajib kita percayai. Misalnya pada saat sekarang ini adanya virus corona, adanya wabah di mana-mana. Kita harus percaya bahwa itu merupakan takdir Allah. Tapi tidak berhenti hanya sampai di situ. Setelah kita mempercayai bahwa itu adalah takdir Allah, kita juga harus berikhtiar dan berdoa. Apa bentuk ikhtiar atau usaha kita? Yaitu kita harus menjaga diri dengan cara menerapkan pola hidup sehat, rajin cuci tangan, terus diam di rumah. Terus kalaupun keluar harus pakai masker, jangan lupa. Terus makan yang bergizi. Dan setelah kita berusaha seperti itu, kita juga harus berdoa kepada Allah, meminta agar kita selalu dilindungi, selalu dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, itu tadi 6 rukun iman yang harus kita percayai. Adik-adik semua udah paham kan? Paham. Bagus. Sekarang kalau adik-adik udah paham, Mbak mau nanya nih. Coba sebutkan rukun iman yang pertama, yang ketiga, dan yang keenam. Itu apa aja? Nah, Mbak tunggu ya jawabannya. Sekian dari Mbak. Terima kasih atas perhatiannya. Sarangnya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.